B. Alright. Oke, so hari ini siang ini kita akan bahas turunan numerik ya, turunan numerik. Nah, turunan numeriknya wabil khusus hanya yang PDB, jadi persamaan diferensial biasa, bukan yang parsial. Jadi yang sederhana sebenarnya. Tapi ada sesuatu yang penting yang kemudian harus kita bahas di sini. Nah, sebenarnya simpel sih, sederhana bagi orang matematik mah ini nggak ada masalah ya. Kalau ini kan deret Taylor ya. Ini deret Taylor. Nah, terus habis gitu kalau misalnya ini pindah ke kiri ya, maka fx plus h min fx sama dengan suku sisanya ini. Nah, ini ya. Terus kemudian sisi persamaan sebelah kiri dan kanan kita bagi dengan h, maka ini hanya habis ya, hilang. Nah, terus ini hanya berarti hilang 1, jadi h. Lalu ini h pangkat 3, jadi h kuadrat. Lalu kalau ini kita anggap kayak sebagai faktor error, terus kemudian bolehlah ini pindah ruas ke sana ya. Jadi sisanya hanya turunannya saja f aksen x itu sama dengan fx plus h min fx dibagi h dikurangi ini kan faktor ini. Nah, tapi h di matematik kan kita mengambil h yang infinitesimal atau dengan kata lainnya infinitesimal adalah sebuah istilah di matematik di mana kemudian suatu bilangan kayak epsilon gitu ya yang positif tapi kecil. Nah, karena dia bilangan positif dan kecil, maka kalau dikuadratkan dia makin kecil, apalagi pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Jadi yang berpengaruh hanya yang pangkat yang paling kecil. Jadi maka errornya adalah OH, ya tergantung H yang kita tentukan. Nah, sampai sini saya pikir nggak ada masalah karena hanya operasi aritmetik biasa. Nah, kemudian kita mengenal bentuk ini di kalkulus, di Purcell, kalkulus 1 sebagai bentuk limit ini kan. Nah, di kalkulus kemudian kita memahami bahwa ini kan sebenarnya bunyinya adalah ketika H makin kecil, maka ini akan semakin mendekati turunan dari F di titik X gitu kan ya. Nah, ini kan mengingatkan kita pada rumus gradien sebenarnya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ketika nilai dari X2 min X1 ini adalah H, ya, dan Y2-nya adalah Fx plus H, dan Y1-nya adalah Fx, maka tidak lain tidak bukan adalah persamaan ini. Yang artinya berarti, karena akibat dari itu, maka ini turunan pertama dari suatu fungsi di titik X tidak lain tidak bukan adalah kemiringannya di titik tersebut. Jadi kalau ini ada X, ini adalah fx gitu ya, maka garis singgung, kemiringan dari garis singgung di titik tersebut, itulah seberapa miring garis ini, itulah turunan di titik tersebut. Ya, jadi ini menyatakan turunan. Itulah mengapa kemudian kalau misalnya turunannya sama dengan 0, nah itu berarti nilai optimal. Karena kalau dia seperti ini atau seperti ini, maka dia turunannya 0. Habis itu tidak ada masalah. Nah, cuma kemudian yang agak berbeda antara kalkulus dan metode numerik adalah ini, bagian limitnya ini. Nah, di kalkulus 1 ya, itu kemudian menyatakan bahwa kalau hanya makin kecil ini akan mendekati ini. Nah, tapi kan itu di sistem bilangan real. Sedangkan kita di metode numerik dari awal semester, dari pertemuan pertama kita sudah membahas bahwa hati-hati. Apa yang berlaku di sistem bilangan real itu belum tentu berlaku di floating point. Dan lucunya kita selama ini sebelum belajar metode numerik, kita mikirnya bilangan real itu adalah bilangan yang nyata dari dunia nyata. Tapi kalau di dunia nyata kita bayangkan sebagai ya seringnya kita pakai komputer atau kalkulator, maka itu bukan bilangan real, tapi pendekatan bilangan real. Lalu pertanyaan besarnya untuk kuliah hari ini adalah apakah kemudian sifat itu berlaku di sistem floating point? Oke, sebagai contoh saya pakai contoh yang di buku ya, buku Matthews. Kalau saya pikir bukunya bagus juga untuk kalian miliki. Di awal-awal semester saya tidak mewajibkan dan sampai sekarang juga tidak mewajibkan. Tapi cukup menyarankan saja ya. Maksudnya itu sangat baik sih untuk dipelajari lebih mendetail lagi gitu ya. Nah, kita pakai contoh yang di buku, fungsi fx sama dengan e pangkat x. Yang kita tahu e pangkat x turunannya ya e pangkat x lagi. Diintegralin e pangkat x lagi. Ini adalah fungsi yang sakti. Nah, selalu kalau di buku metode numerik, analisa numerik, komputasi sains, sengaja selalu pakai fungsi-fungsi yang seperti ini. E pangkat x, sin x,
cos X. Kenapa pakai fungsi-fungsi itu? Nah, karena kemudian kalau diturunkan atau diintegralkan, dia tidak berubah bentuk, sehingga lebih mudah untuk dianalisa. Nah, tentu saja di dunia nyata nanti, ya, di dunia nyata nanti fungsinya tidak harus ini, fungsinya bebas. Nah, tapi untuk memudahkan si buku itu untuk menerangkan, makanya biasanya contohnya fungsi-fungsi ini. Nah, semua yang dipelajari, yang ada di code-nya sama persis, cuma beda fungsinya aja pendefinisiannya. Oke, nah kita tahu turunannya adalah E pangkat X juga. Nah, kalau di titik 1 berarti E pangkat 1 adalah konstanta dari E. Nah, kalau di titik 0 berarti E pangkat 0 1 ya, 1. Nah, ini berarti nanti jadi nilai eksaknya, jadi pembanding kita. Adalah apakah benar kalau H makin kecil dia makin mendekati gitu yang sesungguhnya gitu kan ya. Ya sudah, kita lakukan studi numerik atau studi empiris ya. Nah, kita coba aja hanya makin mengecil. Jadi 10 pangkat min 1, min 2, seterusnya sampai min 10. Jadi kita pakai modulnya NumPy seperti biasa. Lalu saya pakai random seed di sini 99 untuk meyakinkan hasil saya sama dengan hasil kalian. Karena kalau nggak pakai ini, baris ini hasilnya bisa beda-beda. Nah, ini fungsi kita ya. Nah, ini adalah E pangkat X. Ini pakai modul NumPy, tapi bisa juga kalian pakai modul math. Nah, kita akan meneliti pada saat f aksen X pada saat X-nya sama dengan 0. Nah, berarti eksaknya sama dengan 1. Nah, setelah itu kita coba beberapa H besar. Nah, H besar adalah himpunan dari H kecil ya. H besar adalah himpunan H kecil. H kecilnya adalah 10 pangkat min I ya, di mana I-nya jalan dari 1 sampai 20. Berarti 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3 dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya sistem bilangan floating point mengikuti sistem bilangan real, maka ketika I-nya makin besar, nanti errornya harusnya makin turun terus. Ya. Tapi apakah demikian? Nah, kita coba. Nah, setelah itu kemudian setelah kita tetapkan berbagai nilai H, nah kita hitung nilai limit tadi di atas. Fx plus H dikurang Fx dibagi H, tapi hanya H kecilnya itu adalah setiap H kecil yang ada di H besar. Ya, jadi setiap H kecil yang ada di sini, kita tentukan di sini, kita hitung nilai ininya. Kita hitung nilai limitnya. Nah, disimpan dalam variabel namanya limit. Nah, boleh namanya apa saja, misalnya L gitu juga boleh. Nah, lalu kita hitung errornya. Errornya di sini error absolut ya. Absolut nilai eksaknya dalam hal ini berarti 1 dikurangi L untuk setiap L yang ada di sini. Ya, jadi untuk setiap hasil ini limit dia dikurangi eksaknya lalu dimutlakkan gitu ya. Jadi error mutlaknya. Nah, lalu kita print. Nah, ini cuma perintah print untuk menghasilkan ini. Nah, kita lihat hasilnya, kita amati ya. Nah, ketika hanya 0,1 ya, nah, nilai limitnya sekian, errornya sekian. Oke. Ketika hanya 0,01 tampak dia makin kecil, hanya 0,001 makin kecil lagi, lalu makin kecil lagi, ini sampai sini masih oke, sesuai dengan kalkulus 1. Tapi menariknya kemudian, ya ini ketika 10 pangkat min 8, ya, dia errornya 10 pangkat min 9, kecil ya, 0,0000000, terus berapa tuh 607 gitu. Nah, itu kan kecil sekali. Nah, tapi menariknya kemudian ketika hanya dikecilin lagi, lah errornya malah naik, bahkan naik terus. Ya, kalau kita gambar berarti fungsinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini hanya 0,1 di sini. Nah, yang paling sini misalnya 10 pangkat min 20. Nah, jadi ada suatu H di sini yang dia optimal. Jadi ternyata secara numerik itu tidak dipenuhi itu teorema apa itu di kalkulus. Nah, ternyata di sistem bilangan floating point kita harus kemudian ini jadi sesuatu yang menarik bahwa ada H yang optimal tapi bukan yang paling kecil. Nah, nilainya tuh sesuatu gitu. Sesuatu. Nah, kan jadi nyanyi. Nah, seperti itu. Bahkan kalau terlalu kecil, errornya sudah seperti ini. Nilai limitnya jadi 0 terus. Nah, oke. Jadi ini yang perlu dipahami bahwa di komputer itu tidak sama. Jadi sistem bilangan real yang di kalkulus, it's not a real world. In a sense bahwa di komputer tidak memenuhi hal itu. Nah, kemudian kalau kita balik lagi ke yang atas ya tadi ya. Balik lagi yang ke expansion Taylor di sini. Nah, kalau seandainya saya bikin lagi di sini baru ya, saya ganti hanya menjadi minus H gitu. Maka di sini Fx min H
itu sama dengan fx, terus dikurangi ya, karena min h ya, f aksen x h, lalu min h dikuadratkan kan jadi positif tetap ya, plus f double aksen x h kuadrat per 2 faktorial, terus di sini min h pangkat 3 kan jadi minus ya, minus f turunan ketiga x h pangkat 3 per 3 faktorial, terus selanjutnya gitu terus plus minus ya, plus minus, nah ini minus nih ya, minus dan seterusnya. Nah terus kemudian kalau di sini ya kita kurangi ya, fx plus h dikurang fx min h sama dengan lalu suku-suku yang di sini dikurangi suku yang di sini. Nah maka nanti akan kita dapatkan formulasi ini. Nah ini. Nah, saya pikir itu sangat mudah sekali, kalian bisa teruskan tadi. Nah, akan dapatkan bahwa f aksen x atau turunannya bisa dinyatakan sebagai fx plus h min fx min h dibagi 2h. Kalau yang di atas tadi, fx plus h kurang fx dibagi h, itu disebut sebagai forward difference. Sedangkan ini disebut center difference, karena kalau kita lihat dalam ini ya, di sini x min h ya, di sini x, di sini x plus h. Nah kan ini dikurangi ini dibagi 2h kan tengah-tengahnya gitu. Makanya disebutnya center difference atau skema center gitu. Nah, kalau kita lihat suku sisanya menariknya bukan lagi OH tapi OH kuadrat. Artinya secara teori harusnya errornya lebih kecil. Secara teori dibuktikan ya, dari Deret Taylor bahwa dia errornya lebih kecil kalau kita pakai formula yang ini. Perhatikan bahwa ini skemanya berbeda, tapi apa yang didekati tetap sama, yaitu f aksen x. Nah, oke, mari kita lihat. Kalau secara teori seperti itu, harusnya secara empiris, ya, secara eksperimen, harusnya juga sama. Nah, mari kita lihat studi numeriknya. Nah, kita lakukan sama seperti tadi ya, tapi H sudah kita definisikan di atas. Kita tinggal nyari nilai limitnya aja. Tapi sekarang pakai skema center. Jadi X plus H dikurang Fx min H bagi 2H. Lalu kita hitung lagi errornya. Nah, errornya seperti itu. Kita hitung. Nah, kita lihat tadi sebelumnya. Ya, sebelumnya di sini errornya paling kecil adalah 10 pangkat min 9. Ya, paling kecil 10 pangkat min 9. Nah, kita lihat apakah benar kemudian kalau pakai center difference dia lebih kecil. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, errornya 10 pangkat min 11. Jadi lebih kecil daripada yang sebelumnya. Dan dia 10 pangkat min 11 dicapai ketika hanya 10 pangkat min 5. Nah, kita bandingkan sebelumnya. Yang forward, nah itu dicapai 10 pangkat min 9 ketika 10 pangkat min 8 hanya. Ya kan? Jadi kita nggak perlu H yang terlalu kecil di center untuk mendapatkan kemudian error yang lebih kecil gitu ya. Jadi hanya nggak terlalu kecil tapi errornya bisa lebih kecil. Nah itu center formula. Jadi terlihat ya. Nah bahkan ya pola tersebut bisa kita kemudian generalisasi lebih jauh. Jadi kalau orang matematik itu serba nggak puas gitu ya. Nah kita kemudian bisa lebih jauh lagi menentukan skema yang baru, bukan lagi pakai center, bukan lagi pakai 2 titik. Nah, tapi kita pakai 4 titik, X plus 2H, X plus H, X min H, dan X min 2H. Ya. Terus dibaginya 12H. Nah, ini dapatnya dari mana nanti di bawah akan diturunkan. Nah, yang menarik kemudian kalau kita pakai skema ini, nah ini disebutnya center formula order 4. Nah, itu ordernya H pangkat 4 errornya. Apakah benar demikian? Ya, ini secara analitik seperti itu. Cuma benar nggak secara empiris? Nah, kita lakukan pakai formulasi itu. Nah, kita lihat. Wah, menarik sekali bahwa errornya 10 pangkat min 14 hanya ketika hanya 0,001. Nah, jadi kalau di kalkulus 1 kita hanya tahu fx plus h min fx dibagi h. Nah, sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita pakai rumus ini. Bukan rumus yang itu yang sederhana di kalkulus 1 Purcell itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan h yang tidak terlalu kecil, tapi kemudian menghasilkan error yang kecil. Tapi kemudian fenomena menarik dari floating point terjadi juga bahwa errornya mengecil tapi kemudian membesar lagi. Jadi begitu. Jadi ada H yang optimalnya. Nah, kalau kita baca di buku, H optimalnya kemudian bisa didapatkan kalau dia dijalankan di sistem bilangan real
Nah, pakai suku sisanya. Nah, suku sisanya. Jadi ada terdapat C antara AB sedemikian sehingga errornya itu adalah suku sisa. Terus kita kemudian menghitung nilai maksimum dari F misalnya turunan ketiga dari C gitu kan ya. Nah, karena kan gini nih. Karena kan contohnya ya. Contohnya misalnya yang forward deh. Yang forward kan terlalu sulit. Mana itu? Oh, di sini saya adanya yang ini ya, yang centered ya. Nah, ini kan suku errornya. Nah, kalau kita ingin errornya misalnya tidak lebih besar dari suatu nilai. Nah, maka terus kan kita punya interval AB-nya ini kan. Misalnya antara 0 sampai 1, berarti kan nilai E pangkat X nggak akan lebih dari 3. Maka ini kita dekati dengan nilai 3, lalu kita punya suatu H misalnya, maka kita tahu kita butuh H berapa untuk kemudian minimal errornya berapa gitu. Maksimal errornya berapa. Ya kan, bisa lakukan seperti itu. Nah, tapi perlu diketahui bahwa yang dilakukan di buku itu, lakukan hal ini. Nah, itu pada sistem bilangan real ya. Sistem bilangan real, hati-hati. Nah, jadi dalam membaca, dalam memahami, jangan sampai kita kehilangan konteks. Nah, gitu. Jadi nanti takutnya salah mengerti. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya adalah dari mana ini skema ini gitu asalnya. Nah, sebenarnya sama kayak tadi, kita lakukan sedikit aritmetik sederhana saja. Nah, kita sudah punya tadi fx plus h dikurang fx min h ya, dari ekspansi Taylor yang awal. Nah, ketika hanya kita ganti dengan 2h, lalu min h dengan min 2h, maka kita dapat yang ini formulanya. Nah, kemudian persamaan ini yang kedua dikurangi 8 kali persamaan yang pertama, maka jadilah kemudian yang tadi. Nah, ini formulasi yang di atas barusannya, OH pangkat 4. Nah, ini kenapa OH pangkat 4? Karena sisa sukunya adalah H pangkat 4 dibagi 30. Tapi 30 itu konstan, nggak masalah. Kita hanya melihat OH pangkat 4-nya. Nah, itu. Nah, tentu saja kita bisa keep going seperti ini, tapi H pangkat 4 itu udah luar biasa kecil untuk H yang relatif kecil. Oleh karena itu udah stop. Cukup gitu kata bukunya. Nah, ini kemudian ada analisis errornya. Kemudian H yang paling optimal berapa? Itu kan pertanyaannya ya. Nah, kira-kira H yang paling optimal itu nilainya sekian, di mana E-nya perhatikan adalah epsilon komputer, bukan underflow value. Jadi kalau kita punya sistem bilangan ini 0. Nah, kalau di kalkulus, di sistem bilangan real, epsilon kan infinitesimal, bilangan positif terkecil gitu kan. Tapi kalau di komputer, epsilon perhatikan, nah kuliah awal, dia adalah nilai di sini. Ini 1 plus epsilon. Dia adalah floating point pertama setelah nilai 1 di floating point-nya. Seperti itu. Nah, di sini M-nya masih maksimum dari ini ya, turunan ketiga. Oke, kalau di itu E pangkat X berarti ini tidak akan lebih dari 3 ya. Karena E pangkat X turunin berapapun E pangkat X, lalu tergantung ininya sih, tergantung intervalnya. Kalau 0 sampai 1 berarti 3 nilainya M-nya. Nah, itu berarti tergantung fungsi masing-masing. Nah, ini tapi analitik dan di bilangan real ya. Analitik dan di bilangan real. Nah, kemudian tapi kan kita kemudian bekerja di sistem floating point. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa kita sudah mendapatkan nilai pendekatan yang optimal tanpa sama sekali kita menghitung nilai turunannya secara manual. Karena di dunia nyata kita tidak ingin melakukan itu. Entah karena fungsinya riweuh, entah karena solusinya kompleks, entah karena kita ingin serba fully automatic, apapun alasannya kita nggak ingin hitung manual. Nah, maka keluarlah metode ini, Richardson extrapolation. Nah, Richardson extrapolation dia bilang gini, bahwa turunan pertama dari suatu fungsi di suatu titik itu bisa didekati dengan skema ini. Wah, lalu dia ada pembuktiannya nanti. Ya, tetapi terus dia bilang bahwa, oh ini ada order errornya sekian. Nah, tapi yang membuat si Richardson extrapolation ini powerful bukan itunya, bukan skema ininya, tapi kemudian bagaimana dia membuat sebuah teorema di bawahnya. Dia bilang gini, nah, teoremanya dia bilang gini, kalau kita bikin sebuah barisan DK ya, jadi K-nya jalan dari 0 sampai N, jadi D0, D1, D2 titik sampai DN. Nah, kalau kita bikin barisan ini, di mana setiap sukunya ini ya nilainya adalah ini
ya, nilainya adalah ini. Fx plus 10 pangkat min K, K-nya jalan, untuk suatu H. Nah, lalu dibagi 2 kali 10 pangkat min K kali H. Nah, dia bilang, kalau kita buat terus barisan ini, dan kita hanya berhenti ketika dn plus 1, jadi di sini ada dn, lalu di sini dn plus 1, ya, di sini ada dn min 1. Nah, kalau seandainya ini kurang ini, itu udah lebih besar sama dengan ini kurang ini, ya. Ini saya namakan misalnya A, ini B. Jadi kalau udah A lebih besar sama dengan B, ya, maka stop. Itu adalah pendekatan terbaik untuk si fungsinya di titik X. Nah, ini. Nah, itu Richardson tuh bilang begitu. Nah, perhatikan bahwa yang tadi di atas, ya, logikanya ya, mathematical thinkingnya. Nah, kita bisa tahu bahwa kita harus stop di sini misalnya, ini yang paling optimal, karena kita tahu eksaknya. Tapi di dunia nyata kan kita nggak tahu eksaknya. Kalau tahu eksaknya, ngapain kita pendekatan numeriknya? Nggak perlu metode numerik kalau kita tahu eksaknya. Nah, ini Richardson extrapolation, dia tahu when to stop, ya, without knowing the exact value dari turunannya. Nah, sehingga kita coba nih sekarang secara numeriknya, oh iya gitu kan. Nah, berarti gitu. Nah, berarti karena dia butuh 3 nilai, n plus 1, n dan n min 1, maka kita minimal butuh 3 suku di barisannya untuk kemudian membuat barisannya. Nah, maka kemudian dihitung dulu nih. Nah, di sini ada fungsi R, ini adalah fungsi Richardson-nya, ya, pakai yang tadi di atas, ini sama dengan di atas. Nah, kita hitung dulu untuk K-nya 0, K-nya 1, ya, dan K-nya 2. Nah, kita hitung dulu 3 suku ini. Lalu setelah kita hitung 3 suku tersebut, nah, kita terus menghitung suku-suku selanjutnya selama tadi A-nya masih lebih kecil dari B. Begitu lebih besar, maka stop gitu. Maka stop. Nah, cuma mungkin yang agak bikin bingung adalah kesimpulannya. Kenapa kemudian kesimpulannya adalah K-2 begitu dia keluar dari while. Nah, ini karena bagaimana kemudian indexing dilakukan di Python. Jadi, kita perlu paham ini. Nah, kalau kita punya list A, ya, A-1 itu artinya adalah elemen terakhir, 7. A-2 adalah 2 elemen terakhir, 8. Ya, 8. A-3 adalah elemen terakhir 3. Nah, kalau kayak gini, A-1, A-2, A-3, kalian bayangkannya ini adalah N, ya. Ini N-1, nah ini adalah N plus 1. Nah, sehingga si suku ke N, ya, ini kan suku ke N nih. Suku ke N itu adalah ini. K-2. K-2 gitu ya, bersesuaian indeksnya. Nah, sehingga begitu kita keluar dari loop ini, ya, maka dia ada di K-2. Nah, kalau kita jalankan ini programnya, maka kita dapatkan di sini error paling kecil kan ini ya. Ya, error paling kecil kan ini kan 1,2 kali 10 min 11. Nah, itu terjadi ketika di K sama dengan 4. Nah, K sama dengan 4 itu adalah K-2 di sini. Nah, ini berarti apakah ini sudah benar? Iya, karena di sini nilainya memang paling kecil. Nah, itu adalah Richardson. Sebenarnya masih banyak lagi. Jadi untuk turunan numerik ini biasanya dulu saya satu mata kuliah. Aku cukup pengenalan sampai sini saja. Dan kalian memahami konsep-konsep differencing atau skema, dan bahwa sistem floating point memiliki sifat matematik yang berbeda dengan sistem bilangan real. Seperti itu. Seperti itu saja.